Perkenalkan, nama saya Astri, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Patah Palembang. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Alasan Perlunya Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan. Alasan perlunya sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. Komunikasi pada hakikatnya adalah suatu proses sosial, yaitu sesuatu yang berlangsung atau berjalan antar manusia. Sebagai proses sosial, maka dalam komunikasi terjadi interaksi individu dengan lingkungannya. Inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya proses perubahan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak paham menjadi paham, dan dari yang sebelumnya tidak mengacuhkan situasi masa depan menjadi berantusias sekali akan harap-harapkan positif pada masa yang akan datang. Kebijaksanaan pendidikan yang telah disahkan hendaknya senantiasa dikomunikasikan kepada rakyat. Mengapa perlu dikomunikasikan? Agar kebijakan pendidikan tersebut dikenal oleh dan bahkan dianggap sebagai bagian dari kehidupan rakyat. Dengan perkataan lain, komunikasi kebijakan pendidikan bermaksud berkhayalkan rumusan kebijaksanaan yang sudah sah atau legislated tersebut kepada khalayak luas. Sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi, suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan, upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Alasan-alasan perlunya sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, agar khalayak memahami lebih dalam kebijaksanaan pendidikan yang telah dirumuskan harus senantiasa dikomunikasikan secara terus-menerus kepada khalayak, agar khalayak memahaminya lebih dalam. Sebab tidak diterimanya suatu kebijaksanaan tersebut bisa jadi bukan karena kebijakan yang dirumuskan tersebut kurang aspiratif, melainkan terutama karena belum dipahaminya secara mendalam oleh khalayak. Yang kedua, menghindari kesalahan pemahaman kontinuitas. Komunikasi sangat penting jika kita sadar bahwa tidak semua hal yang dikomunikasikan oleh komunikator itu senantiasa dapat dicerna persis oleh komunikasi. Kesalahan pemahaman inilah yang seringkali menjadi penyebab tidak tersosialisasikannya suatu rumusan kebijakan yang sudah sah tersebut, bahkan tidak mendukungnya. Mereka yang terikat oleh kebijaksanaan terhadap kebijaksanaan yang sah bisa disebabkan salahnya pemahaman akibat kurangnya komunikasi. Komunikasi kebijaksanaan juga harus senantiasa dilakukan agar penetrasi informasi yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan tidak lebih unggul dibandingkan dengan informasi mengenai kebijaksanaan. Nah, informasi yang telah mengenai kebijaksanaan dapat dikonter oleh komunikasi yang benar mengenai kebijaksanaan. Berarti komunikasi kebijaksanaan juga sekaligus dapat memperbaiki kesalahan interpretasi khalayak terhadap kebijakan. Dalam setiap komunikasi umumnya terdapat halangan atau apa yang disebut dengan barrier. Halangan demikian akan berhasil ditembus manakala komunikasi dilakukan secara terus-menerus. Untuk menembus barrier ini, kadang-kadang juga diperlukan siasat tertentu, lebih-lebih jika sifat barrier telah mentradisi dan mengakar dengan simbol-simbol yang telah dimiliki oleh khalayak. Komunikasi yang dilakukan terus-menerus tersebut haruslah juga memanfaatkan simbol-simbol yang lazim dipakai oleh khalayak sasaran kebijaksanaan. Baik, itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.